Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih di segala masa. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah seperti Engkau, Yesus. Ini pilihan kami, Tuhan, untuk kami tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami, Tuhan. Dan itu pilihan yang terbaik, Tuhan. Tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu. Itu yang terbaik. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih Kau tetap dekat dengan kami, Tuhan. masa. Ku penuh asa. Amin. Karena tangan-Mu yang kuat topangku. Oh, ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik, menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik, menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Kami yakin, Tuhan, ketika kami menyenangkan-Mu, itu adalah pilihan yang terbaik. Kami percaya, Tuhan, bahwa pilihan itu tidaklah salah. Sehingga hari ini, Tuhan, kami datang ke tempat ini bahkan dengan segala sesuatu yang telah kami alami. Bahkan dengan segala sesuatu pengalaman yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Tetapi kami mau, Tuhan, untuk menaruh semuanya itu kepada Engkau. Sehingga, Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang, biarlah itu karena kerinduan kami untuk diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami, Tuhan, untuk sama-sama belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan
untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini boleh ditayangkan slide-nya. Kalau teman-teman sudah melihat di Instagram, judulnya adalah Yes, I am not alone. Saya tidak sendirian. Kalau tadi teman-teman masuk di ruangan ibadah ini dengan beberapa orang yang ada, mungkin teman-teman merasa bahwa waduh kok cuma beberapa ini, bisa dibilang wah sepi. Ternyata selesai waktu mulai ibadah, beberapa teman baru datang. Dan ketika teman-teman mungkin nggak disapa, bisa loh. Dalam suatu keramaian, tapi kita bisa merasakan kesepian. Coba lanjut. Oh, sorry. Guys. Oke. Merasa kesepian di tengah keramaian. Kalau kita kesepian dalam keadaan yang banyak orang, wah itu berarti bukan jumlah orangnya yang membuat kita ramai. Tetapi sebenarnya kesepian itu bukan terletak pada banyaknya orang yang di sekitar kita. Kita ada di sini dengan kurang lebih 20-an orang, tapi bisa saja datang di tempat ini, tapi kehidupanmu, kehidupan saya bisa merasakan kesepian. Entah kesepian karena apa, nanti kita bisa lihat. Kalau gak ada orang, sunyi, terus kita menyendiri, sepi, ya wajar kan ya. Tapi kalau banyak orang terus masih merasakan kesepian, berarti ada sesuatu yang perlu kita ketahui apa penyebabnya. Nah, orang-orang kaum muda ketika merasakan kesepian, diajak ngobrol pun gak fokus. Diajak ngobrol gak fokus, mengerjakan segala sesuatu gak fokus. Di tempat keramaian pun ya cuma bengong aja. Sibuk dengan HP-nya sendiri. Sekarang kan kayak gitu ya. Ngumpul di tongkrongan, ngobrolnya apa, tapi kayak ketika nggak ada yang ngajak ngobrol, akhirnya wah aku nggak dihargai, aku nggak diperhatikan. Merasa kesepian di tengah keramaian. Nah, apa penyebabnya? Ada dua penyebab seseorang merasakan kesepian. Penyebab yang pertama yaitu secara faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Kalau faktor eksternal dari seseorang merasa kesepian, yang pertama adalah karena berada di suatu lingkungan yang baru. Nah, ketika kita berada di sesuatu lingkungan yang baru, yang kita notabene tidak tahu medannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Sekalipun banyak orang di sekitar kita, pasti kita akan merasa kesepian. Karena gak ada yang mengajak ngobrol kita. Selain daripada itu, di tempat yang baru ataupun pekerjaan yang baru, bahkan bisa juga, itu penyebabnya karena kehilangan orang yang dicintainya. Sehingga menyebabkan patah hati. Orang yang merasakan patah hati, kemudian ditinggalkan orang yang dicintai, itu adalah faktor eksternal yang membuat orang ini merasa kesepian. Seakan-akan dunia ini menjadi gelap gulita, seakan-akan masa depan itu tidak ada, seakan-akan hal yang sudah dibangun roboh seketika. Sepi, sunyi. Tidak hanya itu, kasus pembulian membuat orang merasa kesepian.
Bahkan ketika merasa hal itu, sulit untuk bangkit lagi. Faktor eksternal yang lain, keluarga yang berantakan. Seakan-akan di KTP memang atau di KK memang punya keluarga. Tapi ketika balik di rumah tidak menemukan yang namanya damai sejahtera itu. Sehingga hidupnya merasa sepi. Merasa kesepian. Ingat ya teman-teman. Yang menentukan bukan banyaknya orang di sekitar kita. Banyak orang pun kalau orang itu membuat kita tidak berada di suatu tempat yang membuat kita damai, hidup kita merasakan kesepian. Faktor eksternal, mungkin teman-teman punya faktor eksternal yang lain yang membuat teman-teman kayak rasanya sendiri gitu loh. Berjuang sendiri, mengusahakan sendiri. Dan faktor internal yang lain, salah satu contohnya hilangnya rasa percaya diri. Membangun sesuatu, kemudian sudah mau mencapai tahap akhir itu. Ternyata ada kendala, ada hambatan. Buyar sudah, dan seketika buyar itu, banyak orang yang langsung kehilangan rasa percaya diri. Mau memulai lagi itu loh sulit. Mau memulai sesuatu hal yang baru itu sulit. Faktor internal yang lain selain kurangnya percaya diri, merasa diri tidak layak, harga diri rendah. Aduh, aku gak punya uang diajak jalan. Akhirnya harga dirinya turun, kayak seakan-akan sepi gitu loh, merasa kesepian. Harga diri rendah, merasa tidak layak, dan penyakit depresi. Seseorang yang mengalami situasi ini, berada dalam situasi depresi, itu kalau misal ada benda-benda tajam di sekitarnya ya, itu bahaya teman-teman. Ketika ada orang yang depresi terus ada benda-benda tajam di sekitarnya, itu bahaya. Tinggal seret berdarah, ya kalau masih ketulungan ya aman, tapi kalau enggak. Selain ini, ya, ada suatu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan oleh Profesor John Cacioppo, seorang psikolog dari University of Chicago, memaparkan sebuah penelitian tentang bahaya rasa kesepian. Kesepian ternyata memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan obesitas. Kesepian ternyata memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan obesitas atau kegemukan. Kesepian tidak hanya dapat merusak mental, tapi juga merusak fisik. Sebuah penelitian menunjukkan 14% kematian disebabkan oleh perasaan sangat kesepian. Persentase ini lebih buruk dibandingkan jumlah kematian yang diakibatkan oleh obesitas. Jadi kita jangan meremehkan satu hal ini, tentang rasa menyendiri ini, rasa kesepian ini. Saya punya pengalaman, dan pengalaman ini ya kadang terngiang-ngiang ya. Punya teman, paginya, siangnya masih bersama-sama, masih diajak ngobrol, masih enak, masih nyambung. Terus kemudian di malam harinya, nggak taunya teman saya ini sudah berada di rumah sakit. Karena ternyata kelihatannya senang, kelihatannya sukacita, itu tidak bisa menutupi rasa kesepian dalam dirinya.
karena suatu masalah yang mungkin saya tidak ceritakan, di rumah sakit ternyata itu sudah ditahan beberapa bulan yang lalu. Dan itu mengakibatkan fisiknya ini berangsur-angsur melemah. Ketika kita berpikir bahwa kita nggak mampu, refleks daripada anggota tubuh kita ini sesungguhnya juga lemas. Ketika teman-teman berpikir aku nggak mampu, tapi teman-teman gini, yang nggak mungkin kan? Ketika yang dalam pikiran teman-teman aku nggak mampu, udahlah pasrah aja. Pasti kan anggota tubuh kalian kan mengikuti langsung. Aku ngantuk, langsung mengikuti. Apa yang kita pikirkan itu langsung mengikuti. Nah sama, ketika orang merasa kesepian, dampaknya orang itu menjadi seakan-akan tidak ada harapan. Seakan-akan putus asa. Nah ketika anak-anak muda diserang akan hal ini menjadi tidak ada harapan, maka generasi-generasi berikutnya juga semakin mengancam. Ketika kita tidak bisa menangani hal ini, mungkin teman kita dan lain sebagainya, maka kita akan kesulitan untuk berproses, kesulitan untuk apa lagi? Untuk membuat diri kita lebih dari sebelumnya. Coba buka di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa tentang bahaya kesepian. Makanya di sini saya kasih judul dengan satu pernyataan bahwa saya tidak sendirian. Nah, ketika kita menyadari hal ini, dampaknya juga tidak akan membuat kita rugi. Semakin kita tidak sadar bahwa di dunia ini kita merasa sendirian, maka yang ada adalah sampai di titik di mana kita bunuh diri. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 teman-teman simak. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Di bagian ayat-ayat ini membuat orang yang pada saat itu mendengarnya, yaitu orang-orang di dalam pembuangan Babel, yaitu orang-orang Israel. Kalau teman-teman mau pelajari tentang pembuangan di Babel ini membuat kita melihat bahwa ternyata bangsa Israel pernah yang namanya merasa diasingkan, merasa terasing. Nah, ketika bangsa Babel ini merasa terasing, merasa diasingkan, nah ini saya bacakan pembuangan ke Babilonia atau pengasingan ke Babilonia yang di dalam Alkitab disebut pembuangan ke Babel. Merupakan sebuah istilah untuk peristiwa pengasingan dan pembuangan orang-orang Israel dari kerajaan Yehuda kuno ke Babilonia oleh Nebukadnezar pada tahun 586 SM sebelum Masehi. Nah, di dalam pembuangan Babel, yaitu yang ada orang-orang Israel yang notabene kita tahu orang-orang Israel adalah orang pilihan Tuhan, tetapi juga mengalami yang namanya terasing, diasingkan. Nah, orang yang mengalami keterasingan, diasingkan,
hal yang terjadi adalah merasa kesepian. Seakan-akan Tuhan di manakah engkau? Tuhan di manakah engkau di saat aku merasakan seperti ini? Seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kita. Kalau Tuhan memperhatikan kita, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, kadang kita mempertanyakan hal itu. Tapi dari ayat-ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di Yeremia 29 ayat 11 ayat yang ke-14, bahwa di sini menunjukkan bahwa orang Israel sekalipun dalam kondisi pembuangan, di dalam kondisi keterasingan, di sini dilihat bahwa apa yang membuat saya tidak sendirian. Dan ini akan kita jawab dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Katakan bersama dengan saya satu pertanyaan ini. 1, 2, 3. Apa yang membuat saya tidak sendirian? Pertanyaannya sangat penting untuk dapat kita menemukan jawabannya. Apa yang membuat saya tidak sendirian? Yang pertama yang dapat saya lihat dari bagian ayat ini adalah yang pertama, kenapa saya tidak sendirian? Yang pertama, karena ada yang merancangkan hidupku. Karena ada yang merancang hidupku. Ayat yang ke-11 saya baca sekali lagi, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui rancangannya untuk kita. Perhatikan ya, boleh di ayatnya saja. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan Tuhan mengenai kehidupan setiap orang, baik saya, baik teman-teman yang ada di tempat ini, baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan tahu rancangan yang ada pada dirinya tentang kita. Jangan seakan-akan kita berpikir, aduh Tuhan, kenapa kau membiarkan aku dalam kondisi yang seperti ini? Kondisi yang sulit, kondisi yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Rancangan Tuhan salah ini. Rancangan Tuhan salah dalam hidupku. Enak itu. Rancangannya bagus itu. Masih muda, udah kaya, dan lain sebagainya. Lah aku, waduh Tuhan salah ini merancangkan hidupku. Dengar ayat ini. Tuhan tidak pernah salah merancangkan kehidupan kita. Gak ada yang salah. Nah, kenapa kita berpikiran negatif? Karena kita melihat keadaan yang hari ini kita alami yang mungkin belum sesuai dengan yang kita mau. Karena memang bukan yang kita mau. Tetapi yang siapa mau? Yang Tuhan mau. Nah, kalau kita lihat kalau kita melihat menurut kita yang mau, sulit. Karena manusia banyak hal yang dipikirkan dan banyak hal juga yang tidak sesuai dengan Tuhan. Makanya lihat menurut yang Tuhan mau. Menurut yang Tuhan mau yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebetulnya di sini menjawab peristiwa apa? Menjawab peristiwa nabi-nabi yang memberikan apa? Memberikan pernyataan kepada orang di pembuangan hal yang negatif. Kalau teman-teman lihat yaitu di dalam pasal yang ke-28, Nabi Yeremia melawan Nabi Hananya. Di situ Nabi Hananya seakan-akan diutus oleh Tuhan, memberitakan sesuatu yang dari Tuhan. Tetapi faktanya Yeremia menegur, melawan pernyataan itu bahwa itu bukan dari Tuhan. Sekalipun ada nabi, tapi juga perlu diuji. Sekalipun ada perkataan datang ke kita,
itu pun juga harus diuji. Jangan telan-telan bulat-bulat. Kalau lihat kamu yang sekarang ini, kamu gak akan berhasil. Kalau lihat kamu yang sekarang ini, hidupmu pasti berantakan. Loh, karena posisinya di pengasingan, di pembuangan. Gak ada harapan. Siapa yang berharap dalam kondisi yang seperti itu? Makanya firman ini datang ke mereka. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ditekankan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi apa? Damai sejahtera. Sekalipun banyak orang yang merancangkan kejahatan untuk kita, yakin dan percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal atas kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Dengan banyak hal yang sulit, masa lalu yang sulit dalam hidup kita, pegang janji Tuhan ini. Bahwa Dia merencanakan yang baik. Sehingga kesendirian ini terjawab atas pernyataan ini, yaitu bahwa ada yang merancangkan hidup kita. Orang kalau udah merasa kesepian itu kan pikirannya liar kan ya. Larinya kemana-mana. Sesuatu yang baik pun gak terpikirkan. Yang ada itu sesuatu yang jelek atas dirinya. Gambar dirinya bisa-bisa rusak oleh karena hal ini. Makanya perlu dibangun lagi citra dirinya. Citra diri dibangun atas dasar apa? Perkataan orang lain? Perkataan orang tua? Atau perkataannya siapa? Citra diri kita dibangun atas dasar firman Tuhan. Dibangun atas dasar firman Tuhan. Orang bilang apapun, seperti apapun, kalau itu bukan citranya Tuhan, jangan kita menghidupinya. Karena banyak juga yang menghidupi perkataannya orang yang jelas-jelas itu bukan citra dirinya Tuhan. Hari depan yang penuh harapan. Kita merancangkan sesuatu kan tujuannya baik. Ada enggak sesuatu, kita pernah merancangkan sesuatu untuk tujuan jelek, kira-kira pernah enggak? Pernah ya? Pernah atau enggak? Kita merencanakan sesuatu untuk tujuan yang jelek. Ya kalau enggak pernah ya puji Tuhan. Tapi pada umumnya kita merencanakan sesuatu untuk tujuan yang baik. Kalau manusia saja merencanakan sesuatu untuk tujuan yang baik, masakan Tuhan merencanakan sesuatu untuk kejahatan dalam kehidupan kita? Tentu Tuhan merencanakan yang baik juga untuk kehidupan kita. Selain ada yang merencanakan dalam hidup kita, coba kembali ke slide. Yang kedua ada yang mendengarkan ceritaku. Siapa di sini yang merasa dirinya sebagai pendengar yang baik? Coba angkat tangannya. Wih, Marco, Peter. Benahin rambut ya. Sebagai ada yang mendengarkan ceritaku. Ketika kita mengalami banyak masalah, kita itu butuh juga kok teman yang dimana teman itu bisa sebagai teman yang mau mendengarkan keluh kesah kita, yang mau mendengarkan cerita kita. Nah, di ayat yang ke-12, coba di Alkitabnya, di ayat yang ke-12, 29 ayat ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Nah, kenapa kita nggak merasa kesepian? Karena ada yang mendengarkan cerita kita. Ketika kita ngobrol dengan teman kita, orang itu mau mendengarkan cerita kita aja sudah bersyukur. Boro-boro mau mendengarkan. Orang diajak minta waktunya sebentar aja sudah sok sibuk. Enggak ya. Tapi memang orang yang berada dalam kondisi seperti itu perlu ini. Perlu ada orang yang mendengarkan ceritanya, keluh kesahnya, seruan batinnya, seruan hatinya. Nah, ketika ini tidak terjadi, maka itu akan dipendam dalam-dalam dan mungkin sangat merugikan bagi fisiknya. Tuhan menjadi pendengar yang baik. Dalam keluh kesahmu apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Dalam apapun keluh kesahmu, berdoalah kepada Tuhan. Kalau sekolah minggu mungkin bagaimana kita dekat kepada Tuhan? Berdoa, membaca firman Tuhan. Itu kayak kalimat klise ya. Sekarang karena saya mengajar sekolah minggu sudah banyak yang tahu itu. Harus apa gitu. Itu kayak sesuatu kata yang sudah familiar, dikatakan berulang-ulang, terkadang maknanya itu jadi hilang. Padahal ketika kita mendalami pentingnya kita berseru berdoa kepada Tuhan, itu menjadi obat bagi hidup kita. Dalam keadaan susah, coba berseru, berdoa kepada Tuhan. Sampai di titik orang menjauhi kita, sampai di titik orang gak peduli dengan permasalahan kita, sampai di titik kita tidak punya siapa-siapa. Tuhan ada buatmu untuk mendengarkan ceritamu. Tuhan ada untuk mendengarkan ceritamu. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya dengan rasa yang terbuka saja. Karena memang pada dasarnya Tuhan sudah tahu tidak ada yang terselubung, yang tersembunyi dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga menginginkan aksi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita butuh kok yang namanya didengarkan. Makanya kalau orang tua kita dulu, ya mungkin ya sekarang mungkin masih ada yang dekat dengan orang tua. Ketika orang tua ngomong, mesti orang tua ngomong apa? Nak dengarkan, iya toh? Nak dengarkan, perhatikan. Orang juga butuh yang namanya didengarkan. Tidak hanya sekedar nerocos saja, dibales nerocos saja. Enggak. Pernah ketemu enggak dengan seseorang ketika saya punya masalah dan orang itu sebagai lawan bicara kita, saya itu lagi ngobrol satu kalimat, tapi dia itu sudah menasehati saya berkalimat-kalimat. Mangkel enggak? Aku punya masalah ini. Iya, kamu itu harusnya jangan begini. Udah disikat duluan. Saya baru satu kalimat, dia udah berkalimat-kalimat. Sampai di titik, gimana menurutmu? Yes, ya benar, sudah. Kayak akhirnya malas sendiri gitu, ya toh? Tapi enggak loh. Dengan Tuhan enggak. Ada waktu Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Mendengarkan setiap persoalan kita. Dan kita butuh Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak merasa sendirian? Karena ada yang bersamaku. Di ayat yang ke-13 sampai 14a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang kedudukannya tinggi, seorang yang superior, sangat sulit untuk diketemui. Benar atau iya? Seorang yang punya power jabatan tinggi, biasanya sulit untuk diketemui. Janjian aja bisa dibatalkan. Jam berapa kita ketemuan bisa molor. Tapi kita lihat di ayat ini, siapa Tuhan? Bukankah Dia yang lebih tinggi dari siapapun kita yang ada di tempat ini? Ketika kita cari Tuhan, Tuhan bisa ditemui. Ketika kita cari Tuhan, Tuhan bisa ditemui. Jadi Dia tidak hanya merancangkan hidup kita lalu membiarkan kita berjalan sendirian. Bukan, Dia merancangkan hidup kita, tetapi Dia juga mau mendengarkan keluh kesah kita. Dan juga di titik ini Tuhan juga mau apa? Mau bersama dengan kita. Ketika kita cari Tuhan, Tuhan dapat ditemui. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita seakan-akan Allah kamu udah jauh dari aku. Aku enggak mau. Teman-teman, bersyukur loh kalau kita masih dapat menemukan Tuhan ketika Tuhan cari. Karena di bagian ayat lain, justru ketika Tuhan tidak menyingkapkan dirinya, binasalah kita. Ketika sudah tidak ada lagi waktu untuk Tuhan menyingkapkan dirinya, sudah selesai. Dan di situ tidak ada kesempatan lagi. Justru ketika Tuhan masih bisa kita temui, ayo cari Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan bukan konotasinya kita mencari ke tempat-tempat yang lain atau tempat-tempat yang bagaimana. Enggak. Ini firman Tuhan kita sudah baca, sudah renungkan. Kita cari Tuhan. Ketika kita disingkapkan oleh sesuatu hal yang baru, di situ ada terjadi yang namanya kita tidak merasa kesepian. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan, ayat sebelumnya, ayat 13. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Tuhan pun juga bisa diketemui. Kita kadang tanya ke orang lain pun juga enggak menemukan jawabannya. Tapi ketika kita tanya Tuhan, ini kayak seakan-akan abstrak ya. Tapi enggak teman-teman. Tapi enggak. Dalam kesendirianmu, coba kalian praktekkan ini. Kalian sadari ini bahwa kalian tidak sendirian. Kalian akan mendapatkan kekuatan akan hal ini. Karena ini ayat firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan saya. Di dalam Tuhan izinkan pengalaman yang tidak saya harapkan terjadi, karena kembali lagi rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan saya. Ketika saya menyadari rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan saya, ya saya harus menerima semuanya. Dan ayat-ayat inilah yang menguatkan hidup saya. Memang pada saat saya mengalami hal itu kayaknya sepi sekali. Ada orang di samping saya, ada orang-orang di sekeliling saya itu kayak hampa, sepi. Saya pun juga bisa mengalami seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mengalami hal ini, ingat ayat ini. Karena ayat ini sudah terlebih dahulu memberkati setiap kehidupan saya. Ada yang merencanakan hidupku. Dan yang kedua tadi apa? Ada yang mendengarkan ceritaku. Yang ketiga ada yang bersamaku.
Kalau kita berteman, kadang kita kesel ya. Kesel punya teman ketika kita banyak uang, teman itu datang ke kita. Kesel nggak? Kesel. Kalau kita nggak ada duit, kita ditinggalkan. Kadang kesel teman-teman. Tapi ya itu memang kadang faktanya seperti itu. Kalau ada butuhnya saja, wah, Isa disanjung-sanjung. Wah tadi bagus. Ternyata tujuannya untuk minta bantuan. Ada tujuannya. Kalau kita butuh sesuatu ke orang itu kita bagus-bagusin. Tapi tidak dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun kita gak punya apapun. Dalam keadaan yang diasingkan, Tuhan tetap bisa ditemui. Dia enggak alasan. Aduh enggak. Dia enggak banyak alasan. Dia bisa diketemui. Bukankah bangga kita punya Tuhan seperti Tuhan kita? Dan ini menguatkan orang-orang yang diasingkan di Babel. Dalam keterasingannya mereka masih punya harapan bahwa akan terjadi suatu pemulihan. Makanya di poin yang keempat bisa dilanjutkan, ada yang menolongku. Tuhan tidak hanya berhenti merencanakan kita, bahkan Tuhan juga tidak berhenti mendengarkan cerita kita. Kita aja ada teman yang mendengarkan cerita aja kita sudah senang, apalagi kalau teman itu mau mendampingi kita, tambah lebih senang. Padahal belum di titik menolong kita, tapi di poin sampai di ketiga tadi, udah senang belum? Udah dong. Tapi di poin yang keempat, ini menjadi titik klimaks dari persoalan kita. Ada yang menolongku. Tuhan tidak hanya mendengarkan ceritamu, dia tidak hanya mendampingimu, bahkan di titik ini Tuhan juga mampu menolongmu. Di ayat yang ke-14b saya bacakan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Teman-teman, di sini ada yang dinamakan suatu janji restorasi atau janji pemulihan yang akan dialami oleh orang-orang di dalam pembuangan ini. Tetapi teman-teman ingat bahwa ini pun terjadi prosesnya selama berapa tahun? 70 tahun di ayat yang ke-10. Supaya kita enggak seakan-akan di janjinya Tuhan kok enggak datang-datang. Tapi lihat tuh. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti ada masa proses 70 tahun yang harus dilewati oleh orang Israel terlebih dahulu. Tetapi persoalannya, banyak yang tidak kuat akan proses ini. Bagi setiap kita, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, menantikan pemulihan Tuhan, masih maukah kita tetap berharap kepada Tuhan di dalam prosesnya itu? Kalau kita nggak mampu melewati prosesnya itu, maka kita tidak mampu juga, maka kita juga tidak akan menikmati rencananya itu. Paham ya? Nyambung ya? Jadi Tuhan kasih di depan janjinya. Nah, di dalam untuk menikmati janjinya itu nunggu sampai 70 tahun. Nah, kalau kita mau gambarkan di dalam situasi kehidupan kita hari ini percaya kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena mungkin
prosesnya yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berdoa, Tuhan aku minta HP, besoknya dapat HP. Tuhan aku minta mobil, 2 minggu kemudian dapat mobil. Tetapi bagaimana kalau kita minta sesuatu hal, lalu bertahun-tahun kita tidak mendapatkannya? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Itu yang menjadi ujian imannya. Masihkah kita berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita? Karena dalam proses itu, yang namanya proses tidak selalu mengenakkan. Akan terjadi sesuatu hal yang menindas kehidupan kita, yang bahkan sampai kita membuat hati kita itu sampai sulit untuk bertahan. Tetapi di dalam masa itu, tetap ingat, kita tidak sendirian. Di dalam proses itu, satu hal yang harus kita ingat, kita tidak sendirian. Katakan bersama saya tidak sendirian. 1, 2, 3. Saya tidak sendirian. Iya, karena kalau kita dalam prosesnya Tuhan, kita melihat bahwa kita sedang berjuang sendirian, maka saya yakin dan percaya kalian tidak mampu. Ketika kalian menghadapi prosesnya Tuhan, masih melihat itu yang berjuang dirimu sendiri, pasti gak mampu. Sebab yang memampukan kita adalah Tuhan. Sebab yang memampukan kita adalah Tuhan. Nah, di saat itu harusnya kembali lagi statement ini. Ingat, saya tidak sendirian. 4 hal yang membuat kita tidak sendirian ini berkaitan dengan yang namanya relasi kita dengan Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu? Sebab di ayat yang ke-11 sampai 14 ini selalu kalau apabila engkau berseru datang untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan. Lagi, kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kamu menanyakan aku, kamu mendapati aku. Bahkan sampai memulihkan itu. Itu berhubungan dengan apa? Kita datang kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki hubungan yang baik, yang intim dengannya. Tanpa hubungan yang baik ini, kita tetap akan merasakan kesendirian. Kalau saya baca di banyak artikel, bagaimana cara mengatasi kesepian, bagaimana mengatasi kesendirian, ya pasti dari sekian artikel intinya gini, buatlah kesibukan rutinitas atau kebiasaan yang membuat pikiranmu itu tenang, membuat pikiranmu aman, dan jauhi orang-orang yang ya sifatnya itu. Tapi ketika saya renungkan, ini sementara. Masa satu hari 24 jam penuh olahraga terus. Kan gak mungkin ya. 24 jam itu buat kesibukan terus, lah kapan tidurnya? Sedangkan sekalipun kesibukan itu terjadi di saat kita tidur, pasti ada 1 menit atau 2 menit untuk kita merenungkan. Pasti ujung-ujungnya kembali ke rasa kesepian tadi. Tapi ketika kita menyadari bahwa diri kita tidak sendiri dalam menghadapi hal itu, maka itu menutup kemungkinan untuk kita tidak bisa bertahan. Relasi yang baik dibutuhkan antara kita dengan Tuhan. Kita tidak mungkin menyadari bahwa ada yang menolong kita, tidak mungkin menyadari ada yang bersama dengan kita, ada yang merancangkan kita tanpa kita datang dengan Tuhan. Justru ketika kita tidak datang dengan Tuhan, di situ kita tetap akan merasakan yang namanya kesepian. Semakin kita jauh dengan Tuhan, semakin kita sepi. Semakin jauh dengan Tuhan, semakin kita sepi. Tetapi sebaliknya, semakin kita dekat dengan Tuhan, terisi. Dekat dengan Tuhan, terisi. Dekat dengan Tuhan, memancarkan sesuatu yang baik. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan hal itu. Pertanyaannya, lah itu kan Tuhan. Lah lalu bagian kita apa jika kita sudah dipulihkan? Bagian kita adalah meneladani apa yang Tuhan sudah berikan. Selama kita masih Tuhan izinkan untuk
menolong seseorang, mendengarkan cerita mereka, selama kita masih dapat ditemui dengan orang, lakukan yang terbaik, tolong orang itu dengan yang terbaik. Karena kita juga bisa menjadi alatnya Tuhan. Tapi bagaimana kalau nggak ada orang yang menolong kehidupan kita? Jangan jadikan alasan. Tuhan sumber daripada segalanya. Jangan jadikan alasan. Di sekelilingku nggak ada yang memperhatikanmu. Di sekelilingku nggak ada yang memperhatikanku. Jangan jadi alasan itu. Kembali lagi ke sini. Masih ada harapan. Maka di statement yang terakhir saya katakan seperti ini. Kesadaran akan ketidaksendirian hidup ini mengharuskan seseorang memiliki relasi yang baik dengannya. Saya ulang sekali lagi, kesadaran akan ketidaksendirian hidup ini mengharuskan seseorang memiliki relasi yang baik dengannya. Di saat kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, di saat itulah kita sadar bahwa hidup kita tidak sendirian. Amin. Puji nama Tuhan, silakan pemusik untuk ada pujian juga yang memberkati kehidupan saya. Ketika saya sampaikan ke Peter, ternyata ini lagu lama. Hah? Ya kita sambil belajar dan menghayati syair per syair. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Teman-teman, hari ini mungkin kita berada dalam hal yang seakan-akan kita diasingkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan keluarga kita pun menganggap diri kita ini jauh. Tapi kembali lagi firman Tuhan datang kepada kehidupan kita, menguatkan setiap kehidupan kita. Engkau tidak sendirian, nak. Engkau tidak sendirian. Engkau masih punya Tuhan. Dia yang merancangkan hidupmu. Dia yang mau mendengarkan ceritamu. Dia juga yang bersamamu. Bahkan dia juga yang menolongmu. Terima kasih Yesus. Kau yang selalu Amin. mengasihiku dengan kasih yang kekal. Amin. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku
dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau yang Percayakah bahwa teman-teman, mengasihiku, Yesus mengasihi kehidupan kita apapun dengan kehidupan yang ada hari ini. kasih yang kekal, Dia tidak memilih-milih siapapun yang ditolongnya, tetapi dia melihat siapa yang mau datang kepadanya. Berharga di Maukah hari ini engkau datang matamu, dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan? Kau yang Cari Tuhan selalu selama Tuhan dapat diketemui. menyayangi, Berserulah dengan Tuhan, sebab Tuhan mendengarkan seruan. kasih yang Amin. sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber penolonganku, yang dapat ku percaya. Tuhan adalah Kau Bapa Bapa yang yang setia, Tuhan. setia. Kau Bapa yang setia. Kali pun ku Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, Penghiburan yang ku kami ada Engkau. rindukan selalu Yes. kau sediakan. Oh. Selamanya Selamanya kami mau sembah. Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, kan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. kami percaya. Kami percaya Tuhan.
sembah. Bapa yang Kita semua bangkit berdiri, yuk. Biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah Angkat sumber suaramu. pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia. Tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Tiada Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku. Sekali lagi katakan, Dan Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami siang hari ini disadarkan kembali bahwa kami seperti bangsa-Mu Tuhan. Bangsa Israel yang masuk dalam masa pembuangan, yang masuk dalam masa-masa sulit. Kami tahu, kami sadar kalau kami mengalami masa-masa sulit mungkin saat ini Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini kami dikuatkan kembali bahwa ini adalah satu penyataan. I'm not alone. Aku gak berjalan sendirian. Aku gak menghadapi masalah ini secara sendirian. Aku gak menanggung beban ini secara sendirian. Aku gak menerima penghukuman ini secara sendirian. Sebab ada satu pribadi yang bersama dengan kami, yaitu Engkau. Dan kami mengucap syukur, dan kami itulah sebabnya kami gak perlu takut dalam setiap masa-masa sulit, dalam setiap rintangan, dalam setiap persoalan, pergumulan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu ada satu kepastian bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu boleh nyata dalam setiap hidup kami. Manusia boleh mereka-rekakan apa yang jahat, tapi Tuhan selalu merancangkan apa yang terbaik, yang gak pernah mengecewakan, yang gak pernah menyakitkan, dan memberikan satu pengharapan iman kami yang tidak akan pernah luput. Bahkan bukan hanya rancangan yang terbaik, Engkau sendiri hadir menjadi good listener, sebagai pendengar yang baik Tuhan. Sehingga setiap rasa pergumulan kami tidak gerundel dalam hati kami enggak kemakan akan perasaan diri kami sendiri, insecure dengan diri kami sendiri. Sebab kami tahu setiap persoalan kami tahu kepada siapa kami akan taruh, kepada siapa kami akan menceritakan setiap keluh kesah kami, gelisah kami, ketakutan kami, yaitu hanya pada Engkau sebagai pendengar yang baik Tuhan. Pengharapan kepada manusia mengecewakan, tetapi pengharapan hanya ke dalam tangan-Mu. Ada jalan, ada penuh dengan berkat Tuhan. Bahkan Engkau tidak hanya mendengarkan, tapi Engkau menyertai, hadir bersama dengan kami. Merasakan rasa sakit yang kami rasakan, merasakan rasa sukar yang kami terima. Bahkan Engkau sendirilah yang menolong kami, membawa kami keluar dari masa pembuangan, membawa kami keluar dari masa-masa kesulitan. Sebab itu Tuhan, firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi satu kekuatan dalam iman dalam setiap kehidupan kami, anak-anak muda. Mungkin saat ini yang sedang berdoa untuk mengenai pasangan hidup, mungkin saat ini ada yang berdoa untuk persiapan mereka untuk menjalin hubungan keluarga. Mungkin ada saat ini Tuhan di antara kami yang berdoa untuk setiap pekerjaan kami, usaha kami, dagangan, bisnis kami, atau mungkin berdoa untuk setiap studi kami, kuliah kami Tuhan.
Kiranya Kau memberkati Tuhan. Sebab biarlah kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Ada berkat Tuhan yang nyata. Biarlah firman yang ada ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Berdoa juga buat hamba-Mu Yafet yang sudah boleh sama-sama memberkati firman Tuhan pada siang hari. Tambahkan hikmat, pewahyuan, ekstra kekuatan, ekstra kuasa daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap pelayanan Yafet di masa mudanya boleh menjadi berkat. Baik di gereja ini, baik di STT-nya, baik dalam keluarganya, di daerahnya Tuhan. Semuanya hanya kemuliaan hanya pada-Mu lewat kehidupan Yafet Tuhan. Dan kami juga berdoa kalau misalnya besok gereja kami akan melakukan pelayanan misi di Karangkates. Bapak, kami mau berkati setiap program yang ada, setiap rundown yang telah disusun dari pagi sampai nanti kepulangan kembali ke Surabaya. Kami percaya ini bukan satu hanya sekedar have fun. No Tuhan, tapi lebih daripada itu kami mau membagikan, mengimpartasikan setiap Injil yang ada bagi daerah-daerah sana. Tuhan berkati untuk sepanjang hari ke depan tim-tim yang akan ikut terlibat dalam pekerjaan ini. Tuhan, Kau mau berkati. Kami juga berdoa untuk setiap para penabur yang sudah tergerak hatinya untuk memberikan berkat lewat pelayanan ini. Biarlah tambahkan hikmat, tambahkan setiap berkat yang ada Tuhan. Pintu-pintu berkat Kau mau bukakan. Biarlah kami sadar bahwa kami menjadi berkat itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu, berkat hanya pada-Mu Tuhan. Sebab kami mau memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan hati serta dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat memberi. Ya, sambil memberikan persembahan, ada beberapa info, yaitu yang pertama terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan bagian berkatnya ya, baik dalam taburan dana ataupun kebutuhan sembako. Dan besok gereja akan melakukan pelayanan misi itu di Karangkates. Kita akan menyalurkan setiap berkat yang sudah terkumpul, dan nanti berkatnya yang akan disalurkan seperti apa bakal diinfokan untuk di pertemuan selanjutnya ya. Terus juga diinfokan untuk minggu depan kita seperti biasa, kita akan kembali mengadakan youth jam 12 siang di tempat ini. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Peter. Jadi teman-teman pastikan untuk hadir, sama-sama kita boleh bertumbuh, berbuah dalam wadah youth ini. Amin. Ya, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise forever, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. We praise you, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Saya persilakan hambanya. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kami boleh beribadah sekali lagi, kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan juga setiap anak-anakmu yang hadir, yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga. Semua karena kebaikan Tuhan.
kami dilayakkan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami limpah dengan kasih karunia-Nya, damai sejahtera-Nya, penyertaan Roh Kudus atas setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan, baik itu setiap studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.